Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wida Anggreni dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, berdasarkan SKB 4 Menteri, rencana pembelajaran sekolah tatap muka akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru nanti di Juli 2021 mendatang. Tentunya akan ada PR besar juga yang harus dilakukan, persiapan-persiapan seperti apa agar pembelajaran tatap muka ini dapat berjalan baik dan juga lancar, khususnya untuk anak-anak SD dan juga SMP di Kota Makassar. Sejauh ini persiapannya seperti apa? Saya sudah bersama dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ibu Nilma Palamba. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Salam sehat. Salam sehat. Dan juga sudah hadir pada hari ini anggota DPRD Makassar, Komisi D, Bapak Al-Hidayat Syamsu. Selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saat ini kita saat lagi sudah akan memasuki tahun ajaran baru di Juli 2021. Wacana untuk melakukan sekolah tatap muka di tengah pandemi ini sudah santer diisukan, apalagi ada SKB 4 Menteri. Kalau di Kota Makassar sendiri untuk sekolah daring sejauh ini seperti apa, Bu Nilma? Ya, terima kasih. Berita terkait dengan pembelajaran tatap muka merupakan suatu berita yang baik, ya, baik kita sebagai pemerintah, peserta didik maupun orang tua. Itu adalah suatu kerinduan karena sudah setahun lebih ya kita belajar dengan secara daring, yang mana kita tahu bersama kita tidak siap. Karena pandemi ini kan kita tidak tahu tiba-tiba datangnya, tidak ada persiapan, dan penyakit ini adalah penyakit wabah ini adalah wabah yang baru, sehingga semua negara semuanya kan sistemnya uji coba semuanya. Tidak ada yang memprediksi. Kemudian kita harus belajar dari rumah. Teknologi, walau kita tahu bahwa teknologi sudah sangat canggih untuk mendukung program belajar jarak jauh, namun karena kita tidak siap, sehingga kami pernah melakukan penelitian kecil-kecilan di Dinas Pendidikan, 80% orang tua tidak siap untuk mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Itu pertama. Yang kedua, guru juga tidak siap untuk memberikan persiapan yang matang. Dan yang ketiga adalah anak didik, peserta didik kita bersangat-sangat berbeda kualitas yang didapatkan ketika dia harus belajar dari rumah dibanding dia belajar dari dalam ruang kelas. Dan juga ada banyak berita kita dengar, dan itu juga saya kira tidak dipungkiri, banyak anak-anak di jalanan ya, oleh karena orang tuanya tidak mempunyai gadget untuk mengakses sekolah jarak jauh ya, sehingga guru juga tidak bisa memantau, sehingga anak-anak yang orang tuanya juga harus terpaksa menganggur oleh karena pandemi ya, mungkin di PHK di tempat kerjanya, akhirnya anak-anak tidak terkontrol, akhirnya dia turun ke jalan mencari sesuap nasi, membantu keluarga. Berikut adalah adanya perkawinan dini, pernikahan dini di dalam marak terjadi oleh karena beban ekonomi. Jadi memang pandemi ini sangat-sangat membuat kita semua banyak sektor-sektor yang membuat kita tidak berdaya untuk menghadapi. Ya, alhamdulillah, berita baik untuk kita semua bahwa kita sudah bisa sekolah tatap muka pada bulan Juli, dan semoga ini bisa dilaksanakan. Dan semoga rasio tertular untuk masyarakat Kota Makassar semakin landai. Kita tahu bersama bahwa dirilis kemarin sudah di bawah 57%. Selama ini kan 0,6, di bawah 0, 0,6, sekarang turun lagi menjadi 0,57. Sepanjang masyarakat Kota Makassar, semua warga menerapkan protokol kesehatan 5M, bukan lagi 3M tapi 5M.
Itu yang pertama, doa. Yang kedua adalah vaksinasi. Ya, vaksinasi guru-guru. Ya, saya sudah berapa minggu Pak di Karebosi. Saya melaksanakan vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan secara massal, ya, secara masif untuk mencapai program nasional vaksinasi guru-guru yang akan siap untuk melaksanakan sekolah tatap muka, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah sekitar 75% guru-guru kami, namanya guru dan tenaga kependidikan yang sudah divaksin. Karena itu adalah merupakan salah satu persyaratan untuk siap dalam melaksanakan sekolah tatap jadi muka. saat ini sudah ada persiapan-persiapan yang kemudian dilakukan. Sebelum lebih jauh mengenai persiapan, saya mau ke Pak Al-Hidayat Syamsu terlebih dahulu. Ini sudah 2 tahun ajaran ya, kita harus sekolah daring, sekolah dari rumah. Kalau dari DPRD Kota Makassar sendiri melihat pelaksanaan sekolah daring di Kota Makassar itu seperti apa? Ya, saya pikir sudah jelas tadi apa disampaikan Ibu Bukadis. Memang pembelajaran daring ini Makassar dan seluruh dunia gagap menjemput dalam transformasi pendidikan ini. Tetapi itu nilai negatif dari tadi disampaikan oleh Ibu Kadis. Tetapi manfaat positifnya adalah ke depannya memang pembelajaran daring ini akan kita butuhkan di masa-masa yang akan datang. Ini akan sustainable terus, berkelanjutan terus. Tetapi kalau kita melihat dari aspek apakah efektif atau tidak efisien ini, kami pikir sangat tidak efisien dan tidak efektif. Kalau kami melihat dalam 32 dalam satu kelas yang hadir hanya 2, yang hadir hanya 3, bahkan awal-awalnya ada 10, sekarang tinggal 3. Artinya secara absensi untuk menghadirkan anak-anak sekolah itu tidak kemudian lagi melanjutkan proses pembelajaran di kelas. Artinya belum kita masuk dalam modifikasi pembelajaran di kelas gitu kan. Absensi saja mengajak siswa hadir dalam Zoom atau WA untuk aktif dalam proses pembelajaran itu belum maksimal, susah menghadirkan gitu. Karena beberapa faktor, infrastruktur teknologi, kota apa dan lain sebagainya. Memang saya kemarin usulkan kepada pemerintah Kota Makassar ini perlu cepat jemput bola dalam rangka untuk menyiapkan kota atau teknologi, infrastruktur teknologi. Kalau tidak cukup lewat APBD, mestinya pemerintah kota inisiatif dalam mengintervensi seluruh kepala sekolah. Ada dana BOS, bisa dialokasikan untuk kota dan lain-lain sebagainya. Itu semestinya Makassar melakukan seperti itu, tetapi tidak melakukan seperti itu. Nah, ini menjadi koreksi sebagai bentuk pengawasan kami di DPR dan sebagai hasil reses kami baru-baru saja. Itu pertama. Kemudian kedua, proses pembelajaran daring ini kami berpikir offline pun Makassar masuk pada menurut LHBPK offline pun, luring pun mutu pendidikan Makassar menurun. Kenapa? Karena banyak guru tidak mampu modifikasi pembelajaran kurikulum K13, apalagi ini online. Nah, mesti memang kami melihat anggaran untuk pengembangan kompetensi guru dalam daring ini hanya 7 miliar. Sementara anggarannya lebih banyak di tempat lain. Nah, kami berharap memang pemerintah Kota Makassar ini dalam hal ini Dinas Pendidikan memang perlu ada solusi jelas dengan pendidikan kita. Saya waktu paripurna terakhir menginstruksi kepada Pak Dani Pemantau bahwa pendidikan kita sekarang hilang arah, Pak. Hilang arahnya. Kita memanfaatkan pembelajaran online kurang maksimal karena absensi yang begitu sedikit. Baru kita berbicara modifikasi pembelajaran, baru kita efektif. Jauh kita bahas itu. Nah, perlu memang ada inisiatif kembali sekolah gitu. Nah, nanti kita bahas bagaimana modifikasi kembali sekolahnya. Tetapi persoalan efektif pembelajaran online, saya pikir tidak efektif. Nah, perlu ada solusi dari pemerintah Kota Makassar secepat-cepat mungkin. Kenapa? Karena kita paham, saya dulu diundang waktu PPDB tahun lalu, kalau nggak salah di sini, itu waktu pandemi bersama Ibu Amelia Malik pada saat itu. Saya masih ingat, terakhir saya diundang di Kompas. Nah, sekarang kita sudah masuk PPDB. Nah, apakah anak-anak sekolah kita di Kota Makassar ini, TK, SD, SMP, mereka ketinggalan pelajaran atau mampu mengikuti proses pembelajaran kelas 1, sementara dia sudah mau naik kelas 2. Nah, jadi memang kalau kita berbicara pendidikan kita tidak berbicara sepotong-potong. Kita lihat secara menyeluruh. Penilaiannya gimana itu? Kalau
yang tidak sama sekali mengikuti proses pembelajaran gitu kan, seperti Bu Kadis bilang tadi bahwa ada yang tidak mengikuti membantu orang tuanya karena ter-PHK apa dan lain sebagainya. Gimana tuh cara penilaiannya di kelas? Apakah dia naik kelas atau tidak? Mungkin nanti Bu Kadis bisa jawab persoalan itu, karena ini penting, karena bagaimana anak-anak bisa lanjut di mata pelajaran kelas 2 lantas tidak mengikuti proses pelajaran kelas 1 gitu. Nah, mestinya Makassar memang harus memikirkan secara matang dengan pembelajaran daring ini, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk cepat-cepat memberikan solusi bagi anak-anak kita. Kami pun di reses semua menanyakan persoalan solusi arah pendidikan kita ke depannya, kira-kira begitu. Oke, tadi dikatakan bahwa pendidikan di Kota Makassar sudah hilang arah, butuh solusi yang cepat. Ini sudah 1 tahun lebih ya. Kita sesaat lagi akan PPDB kembali, kemudian persiapan ataupun juga dari Dinas Pendidikan Kota Makassar apa yang sudah dilakukan nanti akan dibahas oleh Ibu Nilma usai jeda berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, masih membahas terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka di Kota Makassar nanti di Juli 2021 mendatang. Kita tanyakan ke Ibu Nilma Palamba, tadi dikatakan bahwa pendidikan di Kota Makassar ini hilang arah, butuh solusi yang cepat dari Dinas Pendidikan untuk memaksimalkan pembelajaran secara daring ini, karena banyak sekali kendala-kendala yang kemudian dihadapi. Apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Makassar? Ini sudah setahun lebih nih pandemi, kita harus sekolah dari rumah. Saya ya? Iya. Ya, terima kasih terkait dengan pertanyaan anggota Dewan yang terhormat. Bagaimana kiat-kiat ya dari pemerintah kota di dalam mengantisipasi kejenuhan anak-anak yang sudah setahun melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemarin saya mencoba mengelilingi beberapa sekolah, Pak, yang ada yang melakukan ini. Kan SMP sekarang lagi ujian sekolah, jadi sudah dihilangkan Pak ujian nasional, sudah nggak ada lagi ujian nasional. Dengan adanya pandemi ini sudah tidak ada lagi ujian nasional, jadi sekolah-sekolah yang melaksanakan ujian kemarin SMP, tingkat SMP sekarang sudah hari keempat. Saya mencoba berkeliling di beberapa sekolah dan mendapatkan beberapa anak-anak yang harus datang ke sekolah untuk belajar, untuk melakukan ujian. Karena apa? Kuotanya tidak ada, jadi disiapkan oleh sekolah. Dan kemudian saya sempat tanyakan, memang nggak ada pembagian kuota di masing-masing murid. Ternyata itu terjadinya pada tahun yang lalu, awal-awal pandemi. Sekarang sudah tidak ada lagi. Saya tanya, apa masalahnya? Sebagian anak yang handphone yang didaftarkan itu, Pak, sudah diganti lagi. Anak-anak sekarang kan begitu. Jadi tahun lalu mereka mendaftarkan nomor handphone, mereka rubah lagi, mengganti. Jadi seperti itu rupanya, Pak, yang terjadi, sehingga sulit untuk melakukan pemantauan, evaluasi terhadap pemanfaatan kuota. Yang kedua, memang saya kira seluruh Indonesia juga kita kan menggunakan dana BOS. Dana BOS itu memang sudah ada juknisnya. Dalam masa pandemi ini juknisnya memang diarahkan kepada bagaimana persiapan pelaksanaan dana BOS itu fokusnya kemana? Ke pengadaan masker, kemudian kesiapan infrastruktur alat untuk mencuci tangan, disinfektan, dan itu kuota itu. Bahkan ada sekolah yang mendapatkan kurang lebih sekian puluh tab. Tab. Ada beberapa sekolah yang mendapatkan. Itu semua adalah bantuan dari pusat. Itu semua adalah bantuan dari pusat terkait dengan pengadaan beberapa peralatan untuk melaksanakan, mempermudah anak-anak dan guru dalam melaksanakan sekolah jarak jauh. Kemudian adalah terkait dengan bagaimana inovasi daripada guru-guru, ya. Ada beberapa guru yang sekolah yang saya pernah lihat sudah beberapa inovasi yang dilakukan, ya. Ada salah satu SD di daerah Bira kalau saya tidak salah, dia membuat inovasi seolah-olah anak yang belajar di rumah itu seolah-olah berada dalam ruangan kelas seperti itu, ya. Ada satu. Nah, itu sangat tergantung dari
kepala sekolah ataupun guru-guru yang inovatif. Ini sangat diharapkan guru-guru punya inovasi untuk melaksanakan pembelajaran agar materi yang diajarkan itu menarik bagi siswa. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa kemarin juga saya jalan ke sekolah itu saya mendapatkan ada beberapa anak-anak yang tidak ikut ujian sekolah, Pak. Iya. Saya tanya kenapa, ternyata orang tuanya dia belum bangun ya, mungkin karena puasa ya kan, jadwalnya kan jam 8. Terus saya tanya seperti apa solusi bagi anak-anak ini yang belum sempat mengikuti ujian, akan diberikan ada jeda waktu diberikan kepada mereka yang tidak sempat mengikuti ujian pada jam yang sudah ditentukan. Jadi memang sudah ada kebijakan seperti itu, Pak. Karena juga kita tidak bisa paksakan anak-anak untuk, walaupun memang sangat berbeda ketika kita ujian dalam kelas dibanding dengan ketika kita berada dari rumah ya. Dan sudah ada ketentuan terkait dengan penilaian-penilaian yang harus diberikan oleh guru kepada peserta didik. Sudah ada aturannya, Pak. Sudah ada aturan untuk memberikan penilaian-penilaian terhadap kelulusan dan kenaikan kelas. Sudah ada indikator yang digunakan dari Juknis, dari pusat juga. Jadi kita ini kan sebenarnya ini kan pendidikan kan sifatnya nasional, jadi semua ada Juknisnya. Sudah ada Juknis dari pemerintah pusat bagaimana indikator penilaian untuk memberikan kelulusan setiap siswa dan kenaikan kelas. Sudah ada. Berikut terkait dengan kami mencoba dalam, semoga kami direstui oleh anggota dewan yang terhormat, sudah ada beberapa kelas yang kami akan jadikan dalam rangka smart class. Jadi yang saya ceritakan tadi bahwa seperti disampaikan anggota dewan yang terhormat bahwa pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, dan ke depan kita akan selalu itu pasti selalu ada daring dan selalu ada luring. Ya, itu kan kita tidak tahu prediksi ini kapan pandemi akan berakhir. Kita antisipasi saja bahwa kita selalu hal-hal yang terburuk. Ya, kita selalu berprediksi hal-hal yang terburuk sehingga kita antisipatif. Nah, dalam parsial yang akan datang kami sudah mengusulkan, sudah disetujui oleh Bapak Wali Kota bagaimana mengadakan smart class. Jadi smart class itu yang saya gambarkan ada memang suatu teknologi yang disiapkan oleh kami Dinas Pendidikan dan akan diberikan kepada beberapa sekolah, yaitu guru mengajar dan guru mengajar di dalam kelas dengan beberapa orang yang kita tahu bersama hanya 50%, misalnya satu kelas 24. Nah, yang hadir di dalam 14, yang di luar mengikuti bisa lebih dari 200. Bisa lebih dari 200 anak dari rumah, dan cara guru mempresentasikan materi pembelajaran ini persis seperti ketika berada di ruang kelas. Itu ada teknologi yang kami usulkan, semoga ini bisa di ACC oleh Dewan yang terhormat. Jadi anak-anak yang berada di rumah seolah-olah berada dalam kelas didukung oleh suatu teknologi. Seperti itu yang jadi ada smart class juga namanya yang smart class, itu yang kami akan menjadi inovasi juga ya untuk di Kota Makassar. Dari Pak Hidayat, bagaimana melihat upaya dari Dinas Pendidikan Kota Makassar selama pembelajaran daring ini? Iya. Memang karena Makassar ini beberapa kali ganti PLT, sehingga berubah-ubah. Nah, kebijakannya. Nah, sehingga PLT yang sekarang ini kalau kita lihat sangat inovatif. Buka di sini sangat inovatif, melihat menggambarkan pendidikan di masa yang akan datang. Nah, cuma yang menjadi permasalahan kemarin beberapa kepala dinas menggambarkan seperti itu, tetapi tidak mampu merealisasi dengan baik. Hanya gambaran saja. Nah, kami sebagai DPR tinggal tunggu program ini. Apa yang bilang Ibu Kadis, smart class itu kami kalau kepentingan pendidikan dan kemajuan pendidikan pasti kami setujui. Dan kalau sifatnya parsial itu hanya kita ketahui saja lalu dilaksanakan, kira-kira begitu. Nah, yang menjadi masalah pembelajaran daring ini paling penting adalah bagaimana Dinas Pendidikan memikirkan solusi yang cepat. Nah, kalau dinas di dana BOS, perlunya kepala sekolah, apa yang disampaikan Ibu Kadis, perlunya kepala sekolah kreatif dan inovatif. Kita lihat dana BOS-nya, setiap 1 tahun 3 kali keluar. Nah, kita lihat ada beberapa sekolah membelajarkan dana BOS itu kok membelajarkan dana BOS membangun kelas. Nah, di masa pandemi ini
Sementara masyarakat butuh kota, masyarakat butuh peserta didik dan orang tua butuh smartphone apa. Mereka masih membutuhkan kelas. Nah, ini pengawasan ini masih kurang di pemerintah Kota Makassar untuk mengawasi ini, sehingga pembelajaran daring ini kurang maksimal gitu. Nah, bahkan ada satu yang menanyakan satu cerita waktu kami reses, dan ibu ini menangis waktu menanyakan kepada kami. Dia bilang, "Pak, kami ini Pak, berikan pembelajaran online nih. Terus bagaimana caranya kita juga mau mengajar anak saya? Nah, saya tidak sekolah, Pak." Nah, kira-kira begitu kan. Sementara negara meminta untuk orang tua mendidik anak-anaknya di sekolah, di rumah. Nah, sementara orang tuanya tidak, SDM-nya tidak ada gitu. Nah, kalau gitu perlu ada gambaran ke depannya Dinas Pendidikan kalau pembelajaran daring ini bisa dilanjut dengan maksimal gitu. Jadi PR-nya yang pertama adalah perbaiki kualitas guru, ya. Kita lihat modifikasi pembelajaran seperti Ibu Kadis bilang seolah-olah di kelas itu menarik. Tapi itu tidak secara menyeluruh. Itu satu dari sekian berapa ribu guru yang ada di Kota Makassar. Nah, ini memang harus didorong hal seperti ini. Begitupun siswa, bagaimana siswa ini bisa absensi bisa hadir dalam proses pembelajaran daring gitu. Yang paling penting adalah perlu ada solusi yang cepat antara guru. Kalau guru juga bisa melakukan visiting home gitu kan. Itu hanya wacana. Semua saya dengar di manapun kita Pak datang ke rumahnya siswa bagi siswa yang tidak memiliki kuota. Kok saya dekat rumah saya tidak ada yang datang yang seperti itu. Itu hanya cerita. Tetapi di lapangan saya tanyakan tidak ada. Jadi kurang itu maksimal, kurang realistis gitu ya. Nah, itu. Nah, kami berharap mampu menggambarkan, mampu mengerjakan. Tugas kami mengawasi, mengawasi dan selalu mengingatkan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Jadi programnya betul-betul harus direalisasikan ya. Oke, kita akan bahas lagi saudara usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, masih membahas mengenai kesiapan menghadapi sekolah tatap muka di Kota Makassar. Rencananya di bulan April 2021 ini akan dilakukan sekolah tatap muka uji coba di Kota Makassar untuk SD dan SMP. Betul seperti itu, Bu Nilma? Bulan April. Iya. Yang sudah melakukan uji coba adalah SMA. SMA kita ini kan lagi ujian, April ini kan lagi ujian SMP, sehingga uji coba itu tidak bisa kami laksanakan. Berikut inovasi dari Bapak Wali Kota terkait dengan program Makassar Recover. Tadi saya baru rapat dengan tim TAPD terkait dengan anak-anak yang akan siap untuk masuk kelas tatap muka itu disiapkan di antigen. Ya, disiapkan antigen untuk melakukan pemeriksaan sebelum masuk kelas. Nah, itu tadi saya barusan rapat Pak, baru saya kesini. Kesiapan daripada tim Makassar Recover untuk mempersiapkan alat antigen bagi anak-anak yang akan memasuki sekolah tatap muka. Jadi teknisnya kami akan bicarakan dengan Dinas Kesehatan. Yang jelas data-data kami akan siapkan dari setiap sekolah berapa orang yang harus masuk sekolah dan by name, by nick, by address, sehingga itu dilakukan tes antigen. Sehingga sudah terpilah kan yang positif tentunya tidak bisa masuk ya. Kalau itu didapatkan, kemudian yang negatif saja yang bisa mengikuti sekolah. Seperti itu inovasi dari Bapak Wali Kota melalui program Makassar Recover, melakukan testing terhadap siswa-siswi yang akan melakukan belajar tatap muka itu. Kemudian terkait dengan yang penting juga adalah kesiapan orang tua, ya, kesiapan orang tua di dalam mempersiapkan anak-anaknya, harus memastikan bahwa anaknya sehat. Makanya di dalam daftar periksa sekolah ada surat keterangan, surat pernyataan, ya. Karena dalam rangka sekolah tatap muka banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Ada yang namanya DPS, daftar periksa sekolah, infrastrukturnya, kemudian tim harus ada di sekolah, harus ada tim Satgas Covid. Kemudian dari Dinas Pendidikan juga harus melibatkan seluruh stakeholder, baik kesehatan dan sebagainya, ya, dari stakeholder yang terkait di dalam memastikan proses belajar mengajar di sekolah itu berjalan dengan baik.
dan kemudian adalah tentunya sarana prasarana, karena mohon maaf ada beberapa sekolah yang tidak siap karena ada masalah kemarin terkait dengan pembangunan Pak. Ada ruang guru, ruang kelas baru yang belum selesai. Kemudian ada juga yang kena puting beliung kemarin. Seperti itu. Jadi dari aspek sarpras memang mereka tidak siap. Nah, kami mencoba untuk membuat terbalik ini barang. Maksudnya tadinya kan harus ada perintah dari atas. Nah, kami sudah mencoba membuat edaran, kemudian kami bottom up. Semua kesiapan sekolah itu mereka yang menyatakan bahwa siap dengan indikator bla bla bla. Nah, setelah mereka menyatakan ke kami siap, kami akan turun verifikasi apa benar Anda siap. Seperti itu. Jadi sekolah yang akan assessment, self assessment, ada penilaian sendiri dari sekolah apakah guru sudah tervaksin. Ya, kemudian yang kedua sarana prasarana. Kemudian sudah ada tim Satgas Covid di sekolah. Kemudian ada nggak UKS-nya? Antisipasi ada hal-hal. Memang agak ketat sih. Nah, setelah itu mereka isi daftar periksa sekolah, kami akan turun verlap, verifikasi lapangan. Apakah benar isian-isian yang kalian sodorkan kepada kami itu faktanya ada di lapangan. Seperti itu yang kami lakukan. Jadi sangat di ketat. Kota Makassar ini belum ada rencana untuk uji coba pembelajaran tatap muka untuk SD dan SMP. Uji coba itu bulan Juli. Jadi bulan Juli itu sebenarnya masih uji coba karena hanya 50% yang boleh masuk. Bukan sekolah full loh. Ya, seperti itu ya. Jadi uji coba tidak berarti kalau misalnya siswanya 50 satu kelas bukan berarti masuk semua. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan dari pemerintah Kota Makassar untuk tidak melaksanakan uji coba sekolah tatap muka untuk SMP seperti anak SMA kan oleh Pemprov Sulawesi Selatan, tapi kan lokasinya juga berada di Kota Makassar. Apa yang menjadi pertimbangan? Ini kan mereka lagi ujian. Mereka lagi ujian. Jadi April ini sampai dengan tanggal 30 sesuai dengan kalender akademik ya, kalender akademik ini mereka lagi ujian penamatan sampai dengan tanggal 30, kemudian masuk ke libur lebaran seperti itu. Jadi diharap bahwa setelah PPDB bulan Juli yang akan datang awal Juli, setelah PPDB baru kita uji coba. Uji coba ya katakan sekali lagi uji coba, bukan sekolah normal. Iya. Jadi nantinya akan uji coba pada Juli 2020. Iya, itu ketentuan dari pusat seperti itu. Itu kalau tidak ada perubahan lagi ya. Semoga ini tergantung dari pandemi, tergantung dari rasio tertular dalam masyarakat Kota Makassar. Kalau memang sudah landai, sudah hijau, kita laksanakan. Dari itu DPR pun tetap sendiri, uji coba. bagaimana melihat kesiapan untuk melakukan sekolah tatap muka uji coba di bulan Juli? Dari Dinas Pendidikan Kota Makassar tadi katanya ada inovasi baru untuk tes antigen dulu untuk siswa-siswi yang akan masuk sekolah. Ya, beberapa hari yang lalu juga kami diundang langsung oleh Pak Dani dibicarakan persoalan bagaimana kembali sekolah lagi nanti ini anak-anak kita. Yang pertama, memang Makassar ini waktu masih Ibu Amelia Malik menjadi PLT di situ, memang sudah disiapkan juknis dan teknisnya Makassar. Kalau ada surat edaran dikembalikan ke sekolah. Jadi Makassar sudah ada. Jak dulu juknis dan teknisnya bagaimana kesiapan kalau kembali sekolah. Seperti 32 orang kalau dalam satu kelas 50%, tidak bisa bawa bekal, tidak bisa kantin, apa dan lain sebagainya. Pokoknya seperti itu. Juknis dan teknisnya Makassar sudah siap. Cuman memang ada yang beberapa yang disiapkan. Ibu Kadis tadi menyampaikan bahwa guru-guru tenaga pendidik kita, baik negeri maupun swasta, itu semua divaksin. Sekarang progresnya katanya 75%. Nah, alhamdulillah itu menjadi gambaran bahwa Makassar ada harapan nih untuk kembali sekolah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, siswanya. Keamanan siswanya, berarti guru sudah aman nih vaksin, walaupun tidak ada kepastian 100%. Siswa antigen, gitu, antigen. Tetapi apakah saya beri saran tidak hanya antigen gitu, memang perlu ada vaksin karena Kemendikbud pun mengatakan bahwa siswa pun kita akan vaksin kalau orang tuanya berkenan untuk divaksin. Nah, karena mungkin Makassar ada keterbatasan vaksin, mungkin keterbatasan vaksin bahkan di Indonesia keterbatasan. Jadi guru siap, siswa siap, dan sekolahnya siap. Nah, sesuai surat edaran Kemendikbud bahwa
sekolah bisa dikembalikan di sekolah ketika Pemdanya sudah berikan izin. Nah, Makassar saya belum tahu apakah sudah diizinkan atau tidak. Kedua, boleh sekolah ketika sekolahnya sudah memberikan izin. Nah, artinya kesiapan sekolah nih. Ketiga, boleh sekolah ketika diizinkan oleh orang tuanya. Nah, jadi ada 3 proses dengan standar isi sekolah. Nah, kita lihat dulu kesiapan sekolahnya. Apakah semua sekolah sudah siap, gitu. Nah, mestinya Dinas Pendidikan dan pemerintah Kota Makassar perlu memberikan survei dulu sekolahnya. Apakah semua ini sekolah sudah siap, SD dan SMP, ya. Protokol kesehatannya gimana? Sehat, sudah siap tidak? Cuci tangannya, maskernya, apa? Semua itu sudah standby tidak? Ya. Baru kita berbicara vaksinnya lagi, guru. Nah, setelah itu berbicara siswanya lagi. Nah, orang tuanya. Nah, siswa akan kembali, saya dengar, siswa akan kembali sekolah ketika ada izinnya guru, izinnya orang tuanya. Ketika orang tuanya memberikan izin kepada siswa, siswa bisa sekolah. Tetapi kalau ketika orang tuanya tidak memberikan izin, tidak apa-apa, siswanya tetap melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh, gitu, daring. Nah, itu di internalnya. Nah, itu internal sekolah. Nah, di eksternalnya yang harus kita pikirkan, saya lihat seperti di Korea, ya, seperti di Korea, di beberapa negara, saya lihat mereka kembali sekolah, pemerintahnya mengurus internal sekolahnya, tetapi pemerintahnya tidak mengurus eksternal sekolahnya. Apa itu? Yaitu publik transportasinya. Perlu ada kepastian juknis dan teknisnya di Makassar, karena saya tahu belum ada. Perlu ada juknis dan teknisnya. Kalau anak siswa kita dari rumah ke sekolah, itu wajib diantarkan oleh orang tuanya, gitu. Jangan lewat memakai public transportasi, gitu. Karena belum ada kepastian keamanan di public transportasinya, itu dari rumah ke sekolah. Nah, itu harus perlu diberikan juknis dan teknis. Nah, sekarang belum aku lihat. Kemudian juga permasalahan di eksternal adalah karena psikologis siswa kita, karena sudah lama nih tidak sekolah ini, Euforia, jadi euforianya, jadi euforianya, betul. Nah, euforianya ketemu sama teman-temannya secara psikologis, pasti kalau pulang sekolah gabung, pergi nongkrong gitu kan, berpelukan, pergi nongkrong, apa itu. Nah, itu harus ada juknis. Kalau pulang dari sekolah, wajib kiranya pulang langsung ke rumah. Nah, jangan sampai ketika pergi sekolah, nanti pulang ke rumah, langsung setelah pulang sekolah pergi warkop, mall gitu kan. Nah, ini harus ada juknis eksternalnya juga, jangan hanya ada di internalnya juga. Karena kita lihat negara lain gagal karena tidak ada juknis dan teknis aturan dari eksternal sekolah gitu. Jadi itu saran jadi internal dan juga eksternal agar tidak ada klaster baru lagi ya setelah sekolah tatap muka. Kita lanjutkan lagi, saudara, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Ada masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Vaksinasi terhadap tenaga pendidik ataupun juga pendidik sudah dilakukan di Kota Makassar. 75% sudah divaksin, tapi bagaimana sekolah itu siap untuk melaksanakan sekolah tatap muka ataupun juga PTM uji coba di Juli 2021 mendatang. Kalau sekolah di Kota Makassar sendiri sudah dilakukan survei atau belum, lalu kesiapannya seperti apa? Iya. Terima kasih ya, terkait dengan yang dijelaskan anggota Dewan yang terhormat, terkait dengan juknis eksternal, bagaimana memastikan anak-anak yang sudah masuk ke dalam lingkungan sekolah, memastikan mereka sehat, kemudian transportasi apa yang digunakan. Memang itu sudah diatur dalam juknis, diusahakan diantar oleh orang tuanya, apalagi SD, dijagai, ya seperti itu. Dan memastikan mereka tidak bermain, tidak makan, dan tidak membawa makanan, dan sama sekali tidak membuka masker. Sehingga orang tua, khususnya anak TK dengan SD ini memang harus didampingi oleh orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana SMP? SMP ini kan sudah agak dewasa sedikit ya. Nah, ini harus pengawasan yang ketat, makanya ada satgas di sekolah yang akan melihat semua itu, apakah anak-anak yang sudah selesai belajar, dan aturannya memang maksimal hanya 2 jam.
Nah, seperti itu Pak Dewan. Jadi memang aturan Juknis yang kami dapat dari pusat ini adalah maksimal 2 jam. Nah sekarang kita harus lebih breakdown lagi 2 jam ini apa aja untuk mata pelajaran SD, apa aja kemudian untuk SMP mapel apa yang akan dipelajarkan, apakah IPS, apakah IPA dengan durasi 2 jam itu. Nah itu tergantung. Kemudian berikut lagi, sangat-sangat detail lagi. Terkait dengan sekolah, apakah hari ini kelas 1 semua yang masuk, ataukah memang semua level kelas 1, 2, 3 tapi diisi oleh setengahnya. Itu sementara kami pikirkan Pak Dewan. Misalnya kelas 1 sampai 6 semua rombongan belajar kelas 1 itu mengisi semua sekolah. Jadi dia masuk ke ruangan kelas 2 dan sebagainya. Apa kesulitannya di situ ternyata adalah tenaga pendidik. Untuk mengisi semua ruang-ruang kelas yang 6 ini atau keberapa kelas ini keterbatasan pada tenaga pendidik. Itu kami sudah mencoba untuk membuat simulasi ya internal kami. Kemudian kalau misalnya tidak seperti itu berarti kelas 1, 2, 3, 4 sampai 6 harus masuk tapi setengah. Jadi tenaga kependidikan guru-guru kelasnya itu sudah tidak ada masalah. Seperti itu. Kami sudah sampai simulasi seperti itu. Kemudian teknisnya lagi, misalnya masuk jam 8 karena maksimal hanya 2 jam, masuk jam 8, keluar jam 10. Pastikan dulu, harus dipastikan bahwa sekolah ini yang sudah masuk pagi, istilahnya pagi jam 8 ini sudah kosong, sudah berada semua, sudah keluar semua dari pulang semua ada ke rumah. Nah, kemudian rombongan kedua lagi masuk. Kedua jam 10 sampai seperti itu kita punya diskusi sehingga betul-betul sekolah tidak menjadi tumpukan anak sekolah yang akan menimbulkan klaster baru. Akhirnya ya sudah ketemu di sekolah, lama tidak ketemu, akhirnya peluk-pelukan dan lain sebagainya. Itu yang kita hindari sehingga harus dipastikan bahwa untuk misalnya yang masuk jam 10 sampai jam 12 itu pastikan dulu sekolah sudah kosong. Sehingga tidak ada pertemuan antara rombongan belajar yang pertama dan yang kedua. Sudah sampai seperti itu kami diskusikan dengan teman-teman dinas pendidikan. Tapi untuk dalam satu kelas jumlah siswanya berapa persen? Hanya maksimal 50%. Maksimal 50%. Hanya maksimal 50% saja ya? Iya, jadi kalau misalnya yang SD kan 28 ya, hanya boleh 14 orang. Yang SMP sekian 30 lebih hanya boleh sekitar 15. Jadi itu kalau sehat semua. Kalau orang tuanya mengizinkan. Jadi ini ada pilihan seperti itu yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk bagi orang tua yang mengizinkan anaknya sekolah silakan, kalau misalkan tidak dari rumah kembali atau seperti apa? Iya, seperti itu. Kalau memang misalnya ya terkait dengan vaksin lagi tadi ini, kami harus berkoordinasi secara teknis dengan Dinas Kesehatan. Misalnya kelas 1 nih, satu ruang kelas 14 anak dari si A, nomor A sampai 14. Kami harus memastikan 14 orang ini siap, orang tuanya siap untuk memasukkan ikut dalam sekolah tatap muka. Menyatakan dulu, harus ada pernyataan. Yang kedua, apakah anak ini harus di testing antigen, testing antigen. Ya, kalau semoga semua sehat berarti tidak ada masalah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Jadi memang ini harus dijagai benar-benar ini Pak Dewan supaya juknis yang kita rancang ini betul-betul bisa berjalan dan dipahami oleh pihak sekolah dan juga orang tua. Dari DPRD Kota Makassar sendiri melihat tadi teknis yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nilma Palamba seperti apa? Ya, saya pikir kalau secara teknis di juknis Makassar memang sudah siap. Cuman yang itu teknis dan teknisnya. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana kesiapan sekolahnya. Ya, bagaimana di Makassar beberapa sekolah SMP, SD itu bagaimana kesiapan sekolahnya itu. Apakah ada perintah langsung dari pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan bahwa yang belum siap sekolahnya tolong dipersiapkan. Karena kita akan masuk pada pembelajaran tatap muka. Nah, itu yang saya belum lihat kesiapan di sekolahnya masing-masing, baik negeri maupun swasta. Karena ini sekolah sesuai perintah daripada Kemendikbud mengatakan bahwa sekolah dibuka tidak langsung serentak di Pemda, tetapi bertahap. Nah, bertahap. Nah, artinya ada uji coba dari sampel 1 atau 2 sekolah di Makassar nanti akan dicoba oleh Dinas Pendidikan contohnya yang mana. Nah, sehingga contoh itu
mungkin akan segera dilakukan. Misalnya, kalau 75% nih guru sudah tervaksin, berarti mungkin ada satu sekolah yang memang betul-betul semua sudah divaksin. Terus apa yang ditunggu untuk kembalikan sekolah? Kenapa tunggu Juli? Kalau Kemendikbud mengatakan bahwa mereka Pemda boleh kembalikan sekolah ketika Pemdanya memberikan izin dari bulan 1. Ya, di bulan Juli wajiblah Pemda sesuai kondisinya masing-masing. Kemudian sekolah. Jadi kira-kiranya kenapa kalau kita tidak bisa segera mungkin, kenapa tunggu Juli? Gitu kan. Nah, itu menurut saya yang paling penting. Apalagi saya pikir seperti di pulau nih, pulau-pulau ya, yang notabene sinyalnya memang tidak ada di sana, Lakang apa Barancadi sinyal di sana. Mungkin bahkan beli kota pun susah di sana ya kan. Nah, berarti pastilah mereka tidak sekolah. Ya kan? Di dalam masa pandemi ini. Saya tidak tahu teknisnya, mungkin bukan sembilan, dan siapa tahu sekolah juga kan datang gurunya. Nah, ini mungkin bisa dimulai dari pulau. Satu, dimulai daripada sentral kota Makassar satu, supaya ada bahan contoh, supaya semua sekolah mempersiapkan dalam tatap muka ini. Nah, karena memang tatap muka ini bagian daripada solusi dari arah pendidikan kita. Kenapa? Karena kalau Undang-Undang Pendidikan Nasional mengatakan bahwa bagaimana anak-anak kita ini menjadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini karakter agamanya, ya, karakter agamanya, intelektual apa. Sementara kalau pembelajaran online tidak ada pembangunan karakter di situ. Yang ada tidak sesuai pembelajaran online dengan kurikulum 13 sekarang. Memang harus ada pembelajaran sekolah atau kombinasi antara luring dan daring. Jadi sebisa mungkin pembelajaran tatap muka segera dimulai. Tadi sarannya di pulau, kemudian juga di sentral kota Makassar sebagai percontohan. Kita akan bahas lagi, saudara, di segmen terakhir di Sapa Sulsel hari ini. Anda tiba di segmen akhir Sapa Sulsel, saudara, masih membahas mengenai kesiapan pembelajaran tatap muka di Kota Makassar. Ibu Nilma Palamba, apa pesan yang ingin disampaikan? Apakah dari semua sekolah yang ada di Kota Makassar sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka ini? Iya, saya kira saran dari anggota Dewan yang terhormat, ada pilot project ya. Di setiap kecamatan mungkin, jadi mungkin ada di swasta, dari swasta sekolah yang sudah siap, sekolah swasta dengan negeri di kecamatan A, B, C, 14 kecamatan. Memang kalau saya lihat seberapa kali saya keliling, memang ada yang sama sekali tidak siap. Karena itu tadi, infrastrukturnya, sekolahnya masih banyak, yang proyek-proyek tidak selesai di beberapa sekolah, ada banyak ruang kelas baru yang memang tidak siap karena ya ada masalah terkait dengan pembangunannya. Itu sama sekali kami tidak akan memberikan rekomendasi. Kemudian sarana cuci tangannya, kemarin saya beberapa sekolah saya bilang, Bapak ini tidak usah saya sebut namanya, Bapak ini tidak siap untuk sekolah tatap muka karena sarana cuci tangan yang merupakan syarat dasar dari setiap ruang kelas itu minimal satu ada di dalam depan kelas itu. Kemudian kotor dan tidak terawat lah. Saya bilang, ini kan walaupun kita tidak belajar 1 tahun, tapi minimal kan ada tenaga kebersihan yang bisa membersihkan sekolah dan sebagainya. Jadi harapan dan imbauannya seperti apa? Iya, sarana prasarananya disiapkan, kemudian sudah berulang-ulang kita sampaikan vaksinasi sudah siap. Kemudian kita akan uji coba dalam, mungkin memang tidak serentak Pak, karena memang ada, sekali lagi saya katakan, tidak semua sekolah siap. Ya, karena itu tadi keterbatasan. Yang berikut adalah bulan Juli itu mungkin ada perwakilan, ya, ada prototipe dari setiap kecamatan, sekolah swasta maupun negeri yang sebagai contoh untuk inilah contohnya sekolah ini contoh untuk belajar. Kita akan seleksi itu Pak. Kita akan dari menetapkan DPRD itu. Kota Makassar seperti apa pesan dan harapannya terkait dengan sekolah tatap muka? Ya, kami berharap tatap muka ini bisa disegera mungkin sehingga kita bisa ada bahan evaluasi. Kalau tidak kita mencoba, tidak ada evaluasi untuk kedepannya, bahan evaluasi dan contoh untuk membuka sekolah-sekolah lain. Nah, kami berharap sebagai wakil rakyat yang mewakili rakyat semua sedih dengan pembelajaran online, baik orang tua dan siswanya, menumpulkan kreativitas siswanya, menumpulkan aktivitas jiwa-jiwa sosialisasinya. Kami berharap
dalam hari ini Dinas Pendidikan cepat segera mengembalikan anak-anak kita bersekolah kembali supaya ada bahan evaluasi di setiap sekolah-sekolah masing-masing, dan sebagai fungsi DPR adalah pengawasan. Kami menghimbau juga kepada seluruh kepala sekolah betul-betul cepat menjemput responnya Kemendikbud, Dinas Pendidikan, untuk cepat mensegerakan menyiapkan sekolahnya masing-masing, infrastrukturnya. Karena kalau itu tidak siap, tidak akan sekolah. Nah, maka kami berharap sebagai fungsi pengawasan kami, siapkan semua infrastrukturnya, gurunya siapkan, orang tua juga disiapkan, siswa siap, guru siap, sekolah siap, kembali sekolah. Yang jadi kami garis bawahi, guru sebagai saran tidak hanya menjadi guru, tetapi menjadi satgas juga di sekolah. Kenapa? Karena sambil belajar, guru tetap melihat bagaimana apakah siswanya. Kalau keasikan mengajar, jangan sampai siswanya di bawah ini tukaran masker atau jaga jarak, bermain gitu, sentuhan. Nah, guru sebagai guru tetapi juga sebagai satgas di kelasnya masing-masing. Pengawasan melekat. Baik, terima kasih Ibu Nilma Palamba, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar sudah hadir pada hari ini. Terima kasih Bapak Al Hidayat Syamsu, anggota DPRD Komisi D Kota Makassar. Tentunya menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai kesiapan pembelajaran tatap muka di Kota Makassar yang akan mulai diuji cobakan pada Juli 2021 mendatang. Tadi sudah dijelaskan teknisnya seperti apa. Tentunya kita berharap bahwa sekolah semuanya siap untuk menghadapi sekolah tatap muka. Guru-guru sudah divaksin, anak-anak pun juga nantinya akan rapid antigen dulu terlebih dahulu. Kita berharap semuanya siap, mulai dari tenaga pendidik, kemudian siswa, orang tua juga sudah siap pastinya ya untuk mendukung anak-anaknya bersekolah kembali. Baik, terima kasih saudara atas perhatian Anda pada pagi hari ini sudah menyaksikan Sapa Sulsel terkait dengan perbincangan kita kesiapan menghadapi sekolah tatap muka di Kota Makassar. Saya Winda Agreni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Kompas TV independen terpercaya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan sampai jumpa.